Kan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Baginda bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Anak muda itu menjawab, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku. Baginda pun bersabda, keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang ia harapkan dan menenteramkannya dari apa yang ia takutkan. Wahab ibn Ward mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah serta menjauhkan hamba daripada kelazatan dunia, syahwat dan kemaksiatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kamu mendengar apa yang saya dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar 4 jari melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan rukuk. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Nescaya kamu keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Nescaya kamu berlari menuju Allah Subhanahu wa taala kerana takut akan seksa dan hukumannya yang keras. Dalam As-Sahihain ditulis hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika turun kepadanya ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 21:4. Ayatnya 214 ya. Ayatnya berbunyi, fa'anzir 'ashiratakal aqrabin. Ayatnya bunyi begitu. Fa'anzir 'ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara ayat 214. Lalu baginda bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu dari Allah. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Wahai Bani Abdul Manaf, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Wahai Abbas, bapa saudara Rasulullah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berhajat kepada anda sedikit pun. Wahai Safiyah, ibu saudara Rasulullah, cukuplah bagiku Allah, tidak berhajat kepada anda sedikit pun. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang engkau mahu. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberi sesuatu yang seharusnya diterima oleh mereka, sementara hati mereka takut, sesungguhnya mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Ya Rasulullah, dialah orang yang berzina, mencuri dan meminum arak, tetapi ia takut kepada Allah. Baginda menjawab, wahai putri Abu Bakar Siddiq, tetapi ia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalannya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian kata musannif, seseorang bertanya, okey, seperti kita sedia maklum, kita lanjutkan ngajian kita atas tajuk ilmu ya, atas topik ilmu, subtopik daripada sebagai subtopik daripada apa ya, daripada syukur.
daripada sifat syukur. Okey. Dan kita dibentangkan oleh musannif seperti mana kita bentangkan pada hari yang lalu. Musannif mendatangkan topik ini untuk memberi kita ilmu berkaitan dengan bagaimana sepatutnya rasa dan perasaan kita, gitu kan? Bagaimana sepatutnya ataupun apa yang sepatutnya ada di dalam rasa dan perasaan kita. Itu babit ya, perkataan-perkataan yang boleh tulis itu, boleh sebutkan itu. Nah, supaya kita nantinya tidak kebingungan saja belajar. Nah, orang belajar pun bingung kan, yang belajar pun bingung, apalagi yang tidak belajar. Nah, itu. Jadi kita sedang berbincang berkaitan dengan antaranya, kita sebut satu persatu, nah mungkin malam ini satu lagi tambahan, tentang apa yang sepatutnya ada di dalam rasa dan perasaan kita. Apa yang sepatutnya ada di dalam hati atau rasa dan perasaan kita itu. Ya. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dosa, pahala. Itu terkait dengan konsep isnan. Konsep dua itu. Syurga, neraka, iman, kafir. Nah, berkaitan dengan hal-hal itu. Tetapi dasarnya, puncanya adalah dosa pahala. Ya. Nah, dalam hidup kita perlu adanya rasa dan perasaan takut terhadap dosa. Ya. Ada perasaan takut terhadap dosa, dan sebagai gantian kepada takut terhadap dosa itu mendambakan ya, pahala dan sebagainya. Ya, walaupun pada satu sisi pahala itu bukan tujuannya, tetapi bagi menghidupkan rasa dan perasaan kita. Nah, takut kepada dosa mendambakan pahala itu menjadi sebahagian daripada motivasinya, gitu kan? Nah, itu topik yang sedang kita bincangkan. Nah, supaya kita tidak keliru, jadi perkara itu perlu jelas. Nah, kemudian musannif mendatangkan surah An-Nur ayat 63. Nah, itu kita bincang terakhir ya. Surah An-Nur ayat 63 berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ditimpa bala bencana. Nah, ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan orang yang mengingkari derhaka kepada Allah SWT ketika hidupnya diberi bencana sudah, diberi bala sudah. Ya, cuma sifat balanya itu sifat bala lawannya adalah nikmat, betul? Jangan. Nah, bentuk balanya mungkin kaya raya, senang mewah, tapi hidupnya menderita. Ya kan? Penyakit dan sebagainya. Nah, itu contoh. Contoh ya, boleh sebutkan contoh. Kenapa? Karena hidup itu sendiri dimaknakan dengan ujian. Terkait dengan ujian. Nah, justru ada kalanya ujian itu menjadi nikmat dan ada kalanya ujian itu menjadi bala. Nah, itu. Kan? Tetapi Allah mengingatkan dalam surah An-Nur ayat 63 kita baca, nah, orang-orang yang mengingkari perintahnya, kan? Mereka akan ditimpakan bala. Dan bala itu sifatnya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di dunia maupun di hari akhirat kelak. Yang kita bincangkan sudah pada teks-teks lain. Hidup di dunia jadi susah, jadi payah. Kan? Jadi macam-macam masalah. Masalah begitu, masalah begini. Tak pernah habis masalah. Nah, itu di antara ya. Dan mungkin ada yang lebih berat daripada itu. Nah, apalagi nanti bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Nah, kenapa musannif kita Maulana Mursyid Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mendatangkan dalil ini, ayat ini, nah, sebagai satu peringatan kepada kita tentang apa kita sebutkan tadi, tentang
rasa dan perasaan kita perlu ada rasa takut. Ya, rasa takut untuk melakukan sesuatu yang menjadi dosa. Nah itu. Dia mendatangkan dalil ini untuk menunjukkan kepada kita tentang pentingnya atau perlunya atau pentingnya kita mendidik, membentuk, memasukkan rasa takut ke dalam perasaan kita. Rasa takut terhadap dosa. Secara umumnya takut terhadap dosa. Itu kan di dalam rasa dan perasaan kita. Nah begitu. Jelas ya? Nah kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang anak muda. Nah, anak muda katanya, Rasulullah menemui seorang anak muda. Nah anak muda itu, kalau ukur kemudaan dari sudut muda, bayar-bayar kamu anak muda kan? Bayar-bayar kamu orang anak muda. Nah kenapa dengan anak muda ini? Yang sedang menjelang ajalnya, berarti tengah sakaratul maut dia. Jadi ada anak muda yang sakaratul maut. Nah karena itu kita jangan bangga dengan hidup kita. Tahukah? Bila-bila masa saja kita boleh mati. Kanjul? Cuma kita perlu berhati-hati, jangan bunuh diri. Faham tak? Nanti kau yang mencari kemudaratan. Nah Allah berpesan kepada kita, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah kau yang campak diri dalam kebinasaan itu berarti kau berdosa sendiri itu. Kan? Nah, kau tidak ada ilmu, kau jangan cuba-cuba mau terjun dari pokok. Kau naik pokok tinggi, kau terjun mau jadi Superman lah, Ultraman lah, apa man lah, wayang man lah. Kau jangan cari pasal miri, patah tangan kau, patah kaki kau. Ya kan? Nah. Dan saya lihat orang terjun tinggi-tinggi tidak jadi apa. Nah dia ada skillnya, dia belajar tekniknya mungkin ada begitu begini, tahu tak? Nah. Jangan cari pasal. Okey. Jadi baginda Rasulullah SAW menemui seorang anak muda. Anak muda itu terjemahan. Nah bahasa kita mungkin saja remaja, itu kan, orang muda yang sedang menjelang ajalnya, sedang menghadapi sakaratul maut. Istilah kita apa ya? Sedang nazak gitu kan. Nah itu istilah Melayu kita. Sedang nazak. Baginda kemudian bertanya kepada anak muda itu, bagaimana engkau mendapati dirimu? Nah maksudnya bagaimana keadaan engkau? Ya, baginda Rasul bertanya kepada anak muda itu, bagaimana keadaan engkau? Nah maksudnya ketika anak muda itu boleh bercakap, nah dia langsung bertanya saja, bagaimana keadaan? Anak muda itu menjawab, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia menjawab, anak muda itu menjawab, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap. Nah berharap, mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Siapa lagi yang boleh diharapkan? Nah itu hakikatnya kan. Kau mengharapkan ibu bapa, kau mengharapkan harta benda, kau mengharapkan apa untuk menghadapi sakaratul maut? Sedangkan itu tidak pernah memberi manfaat apapun kepadamu, melainkan apa yang kau berikan, keluarkan, tujukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun bukan harta, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlukan oleh siapapun ketika menghadapi sakaratul maut. Ya kan? Setiap orang ketika menghadapi sakaratul maut memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu berdasarkan kepada beberapa hadis. Nah bukan harta lagi, harta tidak perlu sudah. Apapun tidak diperlukan ketika itu. Isteri banyak pun tidak diperlukan. Anak banyak pun tidak diperlukan ketika itu. Apa yang banyak pun tidak diperlukan, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu fakta yang sangat jelas berdasarkan kepada hadis baginda Nabi SAW. Nah kerana itu, ketika baginda Nabi bertanya kepada anak muda ini, nah beliau menjawab, aku berharap kepada Allah SWT. Nah artinya pada keadaan
tidak ada apapun yang boleh memberikan harapan. Nah, yang tinggal tetap Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kerohanian, ahli kerohanian, nah mereka mengatakan disitulah bermulanya hakikat engkau dan Allah. Ya, sekarang kita belajar, tahu kan? Sekarang kita belajar untuk merasakan hakikat itu. Kita dan Allah sekarang. Nah, hakikatnya bermula bila di mana? Hakikatnya bermula ketika kita menghadapi sakaratul maut. Nah, pada ketika itulah kata para ulama, ya, hakikat yang ada hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala bermula. Nah, sebab itu para ulama mengajar kita supaya sekarang kita mendidik diri kita, memahami, merasakan, ya, merasakan, memahami. Nah, artinya apa kita sebut tadi, menjadi bahagian daripada fikiran kita, kemudian menjadi bahagian daripada perasaan kita. Dan itu nantinya menjadi satu kesedaran bahwa hakikatnya adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala masing-masing, ya, diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat. Nah, agama berada di sini menjadi wasilah, ya. Agama di sini mengambil tempat saja, wasilah. Jadi wasilah ini ketika mana? Wasilah ini ketika kita hidup, kan? Kalau kita sebut agama, kalau kita sebut nabi, nah itu sampai hari kiamat. Ya. Nah, agama di sini. Nah, jadi hakikatnya agama ini sebagai wasilah ketika di dunia. Nah, nabi itu wasilah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nah, jadi kita belajar sekarang, daripada sekarang kita belajar, bukan kita menafikan agama, ya, bukan. Tetapi hakikatnya begitu. Ya, kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belajar sudah di awal-awal itu hari. Ya. Kita datang daripada Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah yang kita sebutkan di sini, yang kita sebutkan hakikatnya setiap kita, ya, hakikatnya setiap diri kita, setiap diri dengan Allah. Nah, ini yang kita perlu belajar sekarang. Kita perlu bentuk sekarang, kita perlu bina sekarang. Untuk apa, ya? Tujuannya apa? Untuk ataupun bagi kita mencapai hakikat segalanya Allah Subhanahu wa taala, tahu kan? Ya. Supaya kita nantinya mencapai kepada satu status hakikat, status perasaan atau status hakikat, kita sebutkan begitu, ya. Status perasaan bahwa segala-galanya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Boleh faham tak? Nah, jika tidak, perasaan kita bercabang-cabang saja. Allah Subhanahu wa taala mungkin jadi pilihan terakhir. Kan? Nah, kita lihat saja dalam tujuan-tujuan Allah menjadi pilihan yang terakhir. Pilihan utama adalah itu, ini, itu, kerana ini, banyak-banyak, macam-macam kerana lagi. Nah, itu contoh. Okey, terus dengan hadis ini, ya. Jadi kata anak muda ini, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada keadaan itu tidak ada siapa pun yang boleh diharapkan. Ya, itu hakikat yang kita perlu faham. Karena itu kita perlu ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sudah semua itu. Kita perlu ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya saat antara lain kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita berada di sakaratul maut, Allah melimpahkan rahmatnya. Nah, itu. Faham tak? Nah, itu harapan. Ya Rasulullah, katanya, ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah. Berarti dia menghadapi keadaan sakaratul maut itu dalam kesedarannya.
dan aku takut akan dosa-dosaku, katanya. Dan dia merasakan takut. Anak muda ini merasakan takut akan dosa-dosa dia. Kenapa? Nah, dia sendiri yang tahu, kan? Setiap orang akan tahu, setiap orang sendiri-sendiri akan tahu. Kenapa? Kerana kita baca sudah ayatnya, idza balaghatil hulqum antum hina idzin tanzurun, itu dalilnya. Ketika nyawa sampai di halqum berarti sakaratul maut kita. Allah akan menunjukkan kepada kita apa yang telah kita lakukan sebelum sampai kepada kematian itu. Nah, Allah akan tunjukkan. Para ulama tidak mendebatkan hal itu kecuali bagaimana cara Allah menunjukkan. Nah, itu saja. Adapun Allah menunjukkan, para ulama tidak khilaf. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Ya, Allah pasti menunjukkan. Ya, Allah tetap akan menunjukkan. Itu disepakati semuanya. Nah, bagaimana cara itu saja yang menjadi khilaf. Ada yang mengatakan dia nampak pada pandangannya, ada yang mengatakan dia teringat, ada yang mengatakan macam-macam pandangan. Ya. Nah, kalau nampak pada pandangan pun itu hak Allah SWT. Allah boleh apa? Boleh buat lebih dari itu, betul kan? Nah. Ada yang mengatakan dia ingat. Nah, mungkin Allah boleh buat lebih daripada itu. Nah, kita tetap menerima hakikat itu mana-mana satu pun. Kan? Nah, mungkin nampak. Nah, kita nampak saja apa yang kita buat. Pada sekian masa, pada sekian masa, pada sekian masa, pada sekian masa. Dating belakang jamban RTMS. Dalam tempat reban ayam RTMS itu. Aku tahu itu siapa punya kerja itu. Kan? Semua itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kalau benar ini, bukan kalau benar ya, benar, memang benar ini. Nah, Walid yang paling teruk. Oke. Masa belajar, masa teruk aku, mau cerita macam mana? Sebab itu aku nasihatkan kamu orang jangan jadi teruk macam aku. Oke. Mau mati nanti Allah tunjukkan, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Mudah-mudahan Allah bersihkan semua dosa-dosa aku. Tahu tak? Nah, katanya, ya Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku. Ternyata anak muda ini seorang yang, ya dia pun takut terhadap dosa-dosa. Gitu kan? Nah, dalam arti kata yang lain, ternyata anak muda ini adalah antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mungkin memelihara dirinya daripada dosa-dosa. Nah, berdasarkan kepada hal ini. Nah, kemudian baginda pun bersabda. Nah, mendengarkan itu, baginda Nabi pun bersabda. Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, katanya. Keduanya, ya, perkataan yang perlu dilihat. Keduanya tidak berkumpul. Apa? Dosa dengan, apa ya? Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini. Tempat ini, nah itu merujukkan apa ya? Merujukkan rasa dan perasaan. Nah itu, ya. Keduanya itu apa kita mau sebutnya? Dosa, takut dan dosa. Nah, begitu. Ya. Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini. Di tempat ini sebenarnya ditunjukkan oleh Nabi, ya. Tempat ini Nabi menunjukkan di tempat ini. Ketika Nabi bercakap dengan anak muda ini dalam matannya, Nabi menunjukkan. Nah, jadi berarti keduanya, takut dan dosa, tidak berkumpul pada hati seseorang hamba di tempat ini. Nah, para ulama memaknakan tempat ini adalah rasa dan perasaanmu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang ia harapkan. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pada siapapun apa yang ia harapkan. Apa yang diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih dia, Allah akan bagi kepada dia. Faham tak? Dan menenteramkan ay menenangkan. Menenteramkan ay menenangkan dari apa yang ia takutkan, terhadap apa yang ia takuti.
terhadap apa yang ia takuti. Nah, artinya apa di situ? Artinya, jika berkumpul pada hati kita itu takut terhadap dosa. Ya. Satu takut. Nombor dua dosa. Nah, itu dibilang keduanya tadi. Itu disebut keduanya tadi. Berhimpun, berkumpul pada hati kita itu takut terhadap dosa. Ya, itu maksudnya kan? Di tempat ini, nah Nabi tunjuk tempat ini. Oleh kerana teks itu, teks hadisnya ada sudah hati. Maka tempat ini kenapa disebut lagi oleh Nabi? Nah, kerana itu para ulama memaknakan dengan rasa dan perasaan. Jelas ya? Nah, jadi kita terjemahkan, pada hati seseorang hamba di tempat ini, ai rasa dan perasaannya, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberinya, menganugerahkan kepadanya, mengurniakan kepadanya apa yang ia harapkan, ya. Walaupun khitab harapkan itu menjawab permuda yang sedang sakaratul maut, betul? Ya. Walaupun apa yang ia harapkan itu adalah khitab menjawab pemuda yang sedang sakaratul maut. Nah, kerana pemuda itu mengatakan, aku berharap kepada Allah, wahai Rasulullah, ya, sedang aku takut dengan dosa-dosa, katanya begitu. Nah, Rasulullah pun mengatakan, ya, menjawab pemuda itu, jika berhimpun di dalam hatimu takut dan dosa, artinya takut terhadap dosa, takut melakukan dosa. Nah, tidak berhimpun dua itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang kau harapkan. Nah, Rasulullah SAW seolah-olah mau menyatakan kepada pemuda yang sedang sakaratul maut itu, ya, apa yang kau harapkan Allah akan memberi kepadamu. Kenapa? Kerana di dalam hatimu terhimpun dua hal, takut dan dosa. Faham tak? Nah, itu. Dan menenteramkan, selain daripada Allah memberikan, menganugerahkan, mengurniakan apa yang ia harapkan, dan menenteramkan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, menganugerahkan ketenangan daripada apa yang ia takutkan, daripada apa terhadap apa yang ia takutkan. Jadi kita takut apa? Nah, Allah akan memberikan kita ketenangan daripada takut itu. Kan? Paham tak? Nah, takut rugi sebagai contoh. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ketenangan daripada takut bimbang terhadap kerugian. Nah, itu mungkin terjadi ketika apa? Ketika kita bersedekah kah? Ketika kita apa kah? Betul kan? Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang penting, poin besar yang menjadi pelajaran kepada kita adalah, ya, menghimpunkan takut, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ringkaskan saja, takut dan dosa. Dua ini dalam rasa dan perasaan kita. Nah, ini kan diri kita. Nah, diri itu besar, Pak. Kita sedang bercakap topik yang sebahagian saja, yaitu rasa dan perasaan itu, sebahagian saja. Nanti rasa dan perasaan itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Betul kan? Nah, kerana ada di dalam rasa dan perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata yang lain, takut melakukan dosa. Nah, itu nantinya menjadikan kita baik. Betul kan? Nah, menjadikan kita baik-baik, dalam istilah Arab disebut saleh, salihah. Nah, begitu. Nah, jadi message yang kita sebutkan tadi, musannif mau mengajar kita tentang apa yang perlu diisi, ya, apa yang perlu diisi di dalam rasa dan perasaan kita atas nama hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu diisi? Nah, antara yang perlu diisi adalah takut terhadap dosa. Ada juga ulama membincangkan, katanya yang perlu diisi adalah takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, jadi ini istilah saja.
Malam ini kita berbincang tentang takut dan dosa. Mungkin pada sisi lain kita akan berjumpa yang perlu diisi dalam rasa dan perasaan kita, takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jangan sampai dalam rasa dan perasaan kita tidak pernah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah ada rasa takut dengan berdosa, jangan itu. Sekiranya tidak ada, nah kita nanti langgar saja, dosakah apakah kita tidak pernah peduli. Kan? Betul. Orang yang mempedulikan dosa, nah dia takut berdosa. Orang yang tidak pernah mempedulikan dosakah apakah, dia langgar saja. Kan? Boleh pernah tengok di Langkawi sambil naik basikal saja minum arak dekat budak-budak Langkawi sana. Nah betul itu, boleh tengok dengan mata kepala. Tapi masa itu tidak ada telefon macam sekarang. Smartphone tidak ada, telefon cap ayam saja. Yang 2 sekupang, 3 sekupang apa orang panggil itu. Jenis itu saja. Dia mau rakam je mana, tidak ku rakam, ku tunjuk ke orang. Sambil naik basikal saja, BMX apa X tidak tahu, minum arak dia orang budak-budak itu. Masya Allah. Kan? Bukan budak-budak, orang muda, anak muda macam kamu orang juga. Nah itu jam nanti semua orang tukar nama Firdaus. Tengok-tengok rantau tukar nama Firdaus sudah. Abang Jul pun tukar nama Firdaus sudah. Mizi tiba-tiba saja tukar nama Firdaus sudah. Jadi payah kan. Itu Firdaus itu nama bagi syurga. Jadi ayatnya cinta akan syurga Firdaus dan takut akan Jahannam. Ya, mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah serta menjauhkan hamba daripada kelazatan dunia, syahwat dan kemaksiatan. Nah, jadi mengutip perkataan tabi'in yang didatangkan oleh musannif kita Imam Ghazali, yang dia mendatangkan perkataan tabi'in Wahab Ibn Ward. Nah, katanya cinta akan Firdaus, cinta akan syurga. Cinta ini istilah ya. Jadi terserah kita mau meletakkan apa. Sebab kita istilah cintanya itu daripada perkataan Arab yang disebut hub. Sedangkan hub itu diterjemahkan dengan 4 terjemahan pada sisi kita, betul? Nah, jadi suka, sayang, kasih, nah kemudian cinta. Nah, itu terjemahan-terjemahan kita yang kita boleh pakai sesuai dengan keadaan. Nah, jadi di sini boleh jadi kita guna istilah cinta akan Firdaus berarti suka, sayang, kasih ya kepada syurga Firdaus dan takut akan Jahannam. Nah, takut akan Jahannam itu neraka. Bukan Jahannam itu berarti rosak. Ya, kalau orang Kedah Jahannam itu rosak. Jahannam sudah Walid punya motor. Nah, berarti rosak. Jahannam sudah Walid punya kereta, berarti rosak. Itu Kedah, orang Kedah. Itu lurat kedaerahan. Okey, jadi isunya di sini cinta akan Firdaus. Nah, itu rasa dan perasaan kan? Cinta, suka, sayang, kasih, cinta. Tempatnya adalah rasamu dan perasaanmu. Nah, itu fakta psikologi. Kalau cinta, suka, sayang, kasih, cinta hanya pada matamu, ketika dia berkedut, hilang sudah kau punya rasa itu, betul kan? Nah, semua orang berkedut lah. Sebelum dia berkedut, dia jadi ubi kayu dulu, ubi keledek, ubi kentang, ubi jaga. Jaga. Dia jadi macam-macam ubi dulu, kau tahu kan? Itu. Nah, tapi kalau suka, sayang, kasih, cinta itu di hatimu, di rasa dan perasaanmu, nah berubah macam mana pun dia tetap begitu kan? Itu bezanya. Ya, hampas. Okey. Dan takut akan Jahannam, takut akan neraka Jahannam. Adapun nama Jahannam itu adalah nama yang disebutkan Allah di dalam Al-Qurannya.
Ada istilahnya bagi neraka disebut neraka Jahannam. Nah, sampai-sampai kita pun mau sebut neraka Jahannam juga apa namanya. Ya, menggambarkan bahagian siksaan ataupun tempat azab yang teramat tertinggi dan sebagainya bagi jenis azab. Nah, itu disebut neraka Jahannam. Jadi Wahab ibn Warth tabi'in ini menghimpunkan dua perkara. Menghimpunkan dua perkara dalam rasa dan perasaan kita. Satu, cinta kepada syurga Firdaus. Nah, kita ringkaskan cinta kepada syurga, ya. Dan takut akan Jahannam, ai takut kepada neraka. Ya. Jadi perkataan yang boleh kita rakamkan sebagai ilmu, ya. Kita rakamkan di sini. Kalau tadi takutnya ini berdasarkan kepada hadis Rasul. Nah, ini berdasarkan kepada perkataan tabi'in. Satu, cinta syurga, gitu kan? Dan lagi satu, takut neraka. Nah, dua perasaan, cinta dan takut. Dua hal juga itu, ya. Nah, tadi kita bercakap berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, sesuatu yang perlu ada, perlu kita bina, perlu kita bentuk, perlu kita wujudkan di dalam rasa dan perasaan kita. Nah, kita sebut takut dan dosa. Satu takut, lagi satu dosa. Nah, Walid datangkan pandangan-pandangan ulama secara umum, kebanyakannya menyebut takut dan harap diletakkan sebagai isi, ya, di dalam rasa dan perasaanmu. Okey? Nah, berarti kita ada satu ini berdasarkan kepada hadis, ini berdasarkan kepada kebanyakan ulama kita yang menulis kitab-kitab mereka. Nah, ini berdasarkan kepada perkataan tabi'in. Nah, sekurang-kurangnya kita ada tiga idea. Nah, boleh kita sebut saja tiga idea, tiga pandangan, gitu kan? Tiga pandangan terkait dengan apa yang kita perlu isi di dalam rasa dan perasaan kita ketika hidup ini. Nah, itu. Okey? Nah, mau mati besok pun boleh mati. Nah, sekarang ketika hidup ni apa yang perlu kita isi? Nah, satu, ini berdasarkan kepada hadis, ini berdasarkan kepada perkataan para ulama, mereka juga merujuk kepada hadis. Nah, ini perkataan tabi'in yang kita baru saja baca. Ya. Nah, ada dua, satu cinta dan satu takut. Mesti ada cinta kepada syurga Allah. Boleh saja nanti kita tidak sebut syurga, ya. Kadang-kadang susah juga itu kalau dibincangkan secara sisi lainnya. Nah, boleh saja kita sebut nikmat, ya, neraka, azab. Nah, boleh saja kita sebut begitu. Nah, jadi kita meletakkan sebagai isi kepada rasa dan perasaan kita cinta kepada syurga ataupun nikmat Allah, kan? Takut kepada neraka ataupun azab Allah SWT. Nah, ini tentang apa kita bercakap, ya? Kita bercakap tentang motivasi rohaniah kita. Nah, jangan kita letakkan syok saja, betul kan, Mizi, kan? Nah, letak hidup perlu syok, bah. Jika tidak syok, lebih baik mati. Nah, ketika itu dia cari apa saja yang menyebabkan dia syok. Nah, orang bilang minum ketom, nanti kita syok. Nah, dia pun minum ketom. Kan? Sampai satu masa orang bilang makan taik baru syok, dia pun makan taik, bah. Nah, ini manusia, kan? Dulu pernah, bah, ada satu kelompok manusia, bukan terkait dengan black metal itu kah, yang depa makan, depa puja, yang makan sampah lah tu kan, bukan black metal lah. Ada satu grup tahap apa punya ajaran pun tak tahu. Gam tu banyak. Gam tu Mizi pun terlibat. Jol. Ada kan? Tu ada benda tu, memang ada. Memang wujud pun. Bukan laki-laki saja, melibatkan perempuan, student universiti. Banyak kes tu sebenarnya. Kan?
Nah, jadi bukanlah kita nak bercakap tentang itu, kita nak bercakap tentang apabila tidak ada dalam rasa dan perasaan itu cinta kepada syurga, cinta kepada nikmat, takut kepada azab, takut kepada neraka. Jika tidak ada itu, nah, manusia nanti akan buat apa saja yang menurut hawa nafsunya, gitu kan? Menurut hawa nafsunya, menurut keinginannya, mengikut syoknya. Nah itu, faham tak? Itu yang terjadi, Pak. Sebenarnya syok itu bukan salah, tapi perlu sesuai dengan syariat Allah SWT, betul kan? Nah, Mizi syok kepada seorang nama Yanti. Syok itu tidak salah, Pak. Itu adalah fitrah, betul kan? Nah, kalau Mizi syok kepada pokok kelapa sawit, hari-hari dia panjat pokok kelapa sawit, tidak tahu dia bikin apa di pokok kelapa sawit. Nah, itu luar tabi'i sudah. Faham tak? Nah, Mizi syok kepada Yanti. Nah, itu perkara biasa saja. Kan? Walid syok kepada Nikolai. Nah, itu perkara biasa saja, Pak. Cuma ada orang-orang tertentu yang menganggap ini perkara tidak biasa. Nah, itu orang-orang tertentu. Nah, itu tidak boleh campur urusan itu, kan? Nah, asal saja betul syariat. Faham kah, Mizi? Nah, jadi syok itu adalah perkara tabi'i. Nah, yang salahnya apabila kita menyalahi syariat Allah SWT, betul kan? Nah, itu. Jadi, tidaklah bermaksud apabila kita meletakkan dua perkara. Kalau yang ketiga ini, yang kita sebut yang ketiga ini, kita meletakkan cinta kepada syurga ataupun nikmat, takut kepada neraka ataupun azab. Nah, jika kita meletakkan itu berarti kita tidak boleh syok-syok lagi. Siapa yang ajar kita begitu? Kan? Kita boleh syok, Pak. Tapi syok mengikut syariat Allah SWT. Hanya saja kita mungkin kurang kefahaman syok mengikut syariat Allah SWT. Itulah syok yang sebenar. Betul kan? Nah, kita kurang kefahaman di situ. Atau kita kurang rasa dan perasaan kita terkait dengan hal itu. Nah, itu saja. Tapi pada hakikatnya itu yang terbaik, Pak. Itu yang terbagus, Pak. Kan? Syok pada orang perempuan itu. Menikah. Minta dia kita menikah elok-elok. Syok pada perempuan dia menikah. Tidak, itu lebih bagus, Pak. Daripada makan curi saja. Tahu tak? Daripada haram, daripada terlibat dengan sesuatu yang haram. Faham kah, Mizi? Nah, demikian juga hal-hal yang lain. Kita makan curi durian orang dengan kita pergi minta dengan dia. Dia kasih kepada kita. Nah, ini saya kasih awak makan. Awak makannya, rasanya itu lebih baik, betul kan? Daripada kita curi. Makan curi. Kalau kabut saja, tidak sempat terasa syok, betul kah? Jadi, poinnya adalah setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang mempunyai keburukannya, dan setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan maupun suruh, mempunyai kebaikan yang tersendiri. Faham kah? Nah, itu yang perlu difahami oleh kita. Faham kah? Lelaki kah perempuan kah? Nah, aku cakap siap-siap supaya Allah SWT tidak nanti tanya. Ya, Allah mengizinkan orang lelaki menikah 4 kerana ada kebaikannya, kau tahu kah? Nanti kamu orang yang berdebat dengan suami, kau ni. Oh. Kalau anjung senang ku ajar, kau anjung kau jangan menikah. Atul tu bukan boleh orangnya. Kalau bukan anjung, orang lain mana aku mau cakap? Kan atul kan? Walid mau mati sudah cakap merapu-rapu saja. Ha? Nah, sekurang-kurangnya ada pengajaran di situ untuk kamu orang. Ingat ya, setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, nah dia mempunyai kebaikan yang banyak. Hanya kerana kita gagal memahaminya. Faham tak? Nah itu. Kenapa kita gagal? Kerana kita sendiri tidak pernah membina, meletak di dalam rasa dan perasaan kita cinta kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah meletakkan itu. Nah, kerana itulah kita mau marah begitu, marah begini, tidak suka itu, tidak suka begini, padahal itu yang terbaik, Pak. Faham ini? Nah, sama saja. Nah, aku pernah jadi muda macam kamu orang, Pak. Tahukah? Aku tahu saja macam mana syoknya itu, macam mana syoknya ini.
Jadi kita cenderung kepada sesuatu yang syok padahal Allah Subhanahu wa taala murka. Tahu kan? Nah, itu. Jangan. Oke, terus. Kemudian katanya, kata Wahab Ibn Ward Tabi'in ini mengatakan, kedua hal yang disebutkan ini bila diletakkan dalam rasa dan perasaan kita akan mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah. Akan mewariskan, nah kalau mewariskan itu mungkin kita faham ya, akan mewujudkan, nah itu lebih mudah. Akan mewujudkan sifat sabar kepada diri kita dalam menjalani musibah. Nah sedangkan kita hidup itu sendiri namanya ujian. Nah, apabila hidup itu sendiri namanya ujian, berarti musibah itu merupakan bagian-bagian daripada ujian dalam hidup kita, gitu kan? Nah, macam-macam musibah, Pak. Macam-macam. Nanti kau ada baby, nah macam Abang Ikmal kita nanti ada baby. Nah, nanti dia kelang kabut mau beli pampers lah. Itu kan? Tapi nasibnya dia belajar dari sekarang. Selalu saja dia discuss dengan Abuya. Okey, Pak. Jadi macam-macam ya. Berdasarkan kepada tahap dan keadaan hidup seseorang itu kan. Nah, belum menikah ujiannya begini. Nanti sudah menikah ujiannya begini. Menikah satu lagi ujiannya begini. Nah, begitu kan? Nah, berbeza-beza, Pak. Kemudian ada yang sampai kepada penghujungnya, ada yang tidak sampai kepada penghujungnya. Nah, begitu pula ujiannya, jadi macam-macam. Nanti ada anak, ujiannya begini. Kan? Anak satu ujiannya begini, anak dua ujiannya begini, anak tiga ujiannya. Banyak anak ujiannya begini. Nah, macam-macam. Masing-masing akan melalui itu. Masing-masing akan menjalani itu. Nah, itu. Nah, di sanalah perlu kepada apa yang kita sebutkan sebagai kesabaran tadi. Ya. Disitulah kesabaran itu menjadi sesuatu yang perlu. Supaya apa? Supaya kita bercakap sudah, supaya hubungan kita tidak rosak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya terkesan kepada perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila hubungan kita terkesan, nanti terkesan kepada perhubungan kita. Tahu tak? Nah, pening, tension, stres, sembahyang pun ditinggal. Itu kita bilang terkesan tadi. Paham tak? Nah, itu keadaan-keadaan kebanyakannya, keadaan-keadaan kebanyakan kita. Jadi sewenang-wenangnya kita tinggal solat, sewenang-wenangnya kita tinggalkan zikir, sewenang-wenangnya kita tinggalkan tilawatul Quran. Dalam bahasa yang umum, sewenang-wenangnya kita tinggalkan sunnah. Ya, agama, meninggalkan agama berarti meninggalkan sunnah. Dalam keadaan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Nah, itu. Jadi kalau kita berbahasa dengan pengajian dengan ilmu kita, berarti hubungan kita ada cacat. Nanti terkesan kepada perhubungan kita. Nah, dasarnya sama saja. Apabila rohaniah kita ada sedikit kekaburan, nanti dia akan memberi kesan kepada jasmaniah kita. Itu kan? Right? Jadi kita perlu berhati-hati dalam semua hal. Khususnya penjana kepada seluruh rohaniah dan jasmaniah kita, rupa-rupanya rasa dan perasaan kita. Nah, sekarang kita perlu memperbetulkan, memperelokkan, mengisi keperluan rasa dan perasaan kita itu. Ya, supaya nanti dia menjana rohaniah kita dengan baik, dan kemudian kesan daripada rohaniah kita yang baik itu nantinya menyebabkan jasmaniah kita menjadi baik. Nah, berdasarkan kepada hadis Nabi itu. Ya. Boleh faham tak? Nah, itu. Betul, Pak. Kita pakai serban, pakai jubah, pakai niqab macam kamu orang. Tapi kalau di dalam hati itu tidak diisi dengan takut kepada Allah, takut dengan dosa. Nah, kau keluar dari versi ini, kau jadi hantu, Pak. Kau percaya tak? Walid dulu umur daripada kamu orang, tahu tak? Aku balik daripada Pakistan serbanku besar bakul, kotanya Paciki itu. Kopiah aku tajam, orang pertama pakai kopiah tajam dalam Malaysia aku, Pak. Tahu tak?
Ketika dia ada tahu, dia simpan maklumat tu lah. Tunjuk kat telefon ni, bagi lipat tahu. Keserban aku saja berapa hashtag. Panjang tu serban tu. Tarik di sini ke sana. No, gulung besar bakul serbanku. Janggutku panjang sampai pusat itu. Kau tahu tak? Nah, ini pendek saja. Aku sekarang mau himpun. Tapi hari-hari luruh saja. Aku tarik-tarik luruh. Jadi aku ubah niat. Mau tukar jadi emas pun tak apalah. Begitu saja, tahu tak? Tidak boleh panjang lagi. Nah, perlahan-lahan itu hilang saja. Aku belajar di sana 7 tahun. Lebih daripada 5 tahun ku puasa saja, tahukah? Berpuasa. Setiap hari, Pak. Boleh tahan saja, tidak ada masalah, Pak. Sekarang mau puasa 1 hari pun jam saja. Nampak tak? Jadi itulah yang kita maksudkan ya. Walid sebut itu sebagai pengajaran yang mudah-mudahan kita boleh share ya. Perlu kita mendidik rasa dan perasaan kita. Itu poin besarnya. Nah, rasa dan perasaan sebagai titik yang nantinya membaguskan, kalau tidak perlu tulis, membaguskan, membaikkan rohaniah kita, dan implikasi daripada rohaniah kita itu baik, maka jasmaniah kita akan turut baik. Nah, itu yang penting. Ya. Nah, jangan tidak ada. Tanya saja orang yang pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin ketika kau melakukan kesalahan, kau ada ingatkah takut kepada Allah, takut? Mungkin saja dia bercakap, tapi hakikatnya hilang ketika itu, betul kan? Nah, ketika mau buat dosa, hilang semua itu. Mesti kan? Jika ada semua itu, dia tidak akan lakukan. Sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih ya, ketika seseorang melakukan zina, hilanglah imannya. Faham tak? Nah, ketika iman hilang, itulah menyebabkan dia boleh melakukan zina. Hadis itu terkait dengan perkataan zina. Kan? Nah, kemudian iman itu datang semula dalam bentuk yang sangat lemah. Nah, itu hadis Nabi ya. Iman datang semula berarti masuk ke dalam dirinya, ada dalam dirinya. Tapi dalam keadaan sangat lemah. Nah, Nabi mau menggambarkan lemahnya rohaniah kita itu tadi. Ya, apabila kita melakukan dosa, melakukan perkara yang ditegah oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah SWT, maka iman kita, ketika kita melakukannya, iman kita keluar. Keluar dengan maksud, kita hilang rasa takut kepada Allah, kita hilang rasa berdosa, betul tak? Nah, itu kita boleh lakukan. Kemudian, kita pun tersedar, Allah, silap sudah. Aduh. Nah, ketika itu datang balik iman. Tapi dalam keadaan yang sangat lemah. Faham tak? Apa bukti sangat lemahnya? Kalau datang lagi sesuatu yang boleh membawa kita kepada zina, kita lebih mudah melakukan zina itu. Betul? Faham tak? Nah, kali pertama memudahkan untuk kali kedua memudahkan untuk kali ketiga. Kali seterusnya tidak ada rasa apa sudah. Biasa saja. Betul kan? Nah, itu lah. Jadi apa yang Nabi SAW sebut itu sangat-sangat memberi faham kepada kita. Nah, jadi kita bercakap tentang kita perlu isi di dalam rasa dan perasaan kita dengan hal-hal sebegini. Yang mudah-mudahan nanti di keadaan apapun, di situasi apapun, ya, kita terikat dengan takut, terikat dengan dosa, terikat dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya. Faham tak, Lina? Nah, kadang-kadang ini kita bercakap tentang keadaan-keadaan orang sebelum menikah dan sebagainya. Nah, orang menikah pun serupa saja. Ketika dia mau mengamuk, si isteri mau mengamuk, dia tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak heran, Pak. Nah, tanya saja mamamu, Pak. Dia pun biasa mengamuk juga. Nah, aku takut apa? Tunjuk terus juga. Mama ketika mengamuk ada rasa takut kepada Allah kan? Al mengamuk itu hari dulu tidak tahu, lupa. Lupa, mama bilang lupa. Nah, lupa tidak apa-apa. Nah, oleh takut nanti kamu orang pun serupa saja. Ketika mengamuk, lupa sudah. Allah kah, dosa kah, pahala kah, janji ini kuali baling kepala suami. Jangan, tahu kah?
Faham sila? Nah, betul Pak. Ya, bila mengamuk kita lupa sudah dosa ke apa, betul kan? Takut ke apakah kita lupa sudah. Nah, itu antaranya. Jadi jawapannya kenapa begitu? Jawapannya sama saja, kerana tidak ditanam, karena kita tidak meletakkan dalam rasa dan perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab, ya, suka kepada nikmat dan sebagainya kita sebutkan di sini. Nah, kita boleh saja pakai 3 poin yang ada di 1, 2, 3. Kita tidak tanam itu. Sama saja, suami-suami pun serupa saja. Kadang-kadang marah itu melampau-lampau. Kecuali Walid saja, aku tidak pernah melampau marah-marah. Tapi ketika geram itu saja kan. Nah, kalau aku tidak tampar pun bagus sudah, betul kan? Jadi kau jadi suami nanti mesti kau jangan melampau-lampau ya. Jadi kesimpulannya, mewaris disebutkan di sini mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah. Nah, rupa-rupanya apabila kita isikan di dalam rasa dan perasaan kita takut. Nah, yang ini kan Wahab Al-Warth dia mengatakan yang ini. Cinta kepada syurga ai nikmat isi dalam perasaan kita. Takut kepada azab neraka ai azab isi dalam perasaan kita. Nah, ini boleh mewariskan kepada kita kesabaran dalam menjalani musibah, atau bahasa mudahnya boleh menyebabkan kita menjadi penyabar. Nah, betul bah? Tidak dapat dinafikan. Jadi kalau kita ni penuh dengan tidak sabar, berarti mungkin di dalam hati kita, dalam rasa dan perasaan kita tidak ada ini. Ya kan? Nah, kita asyik melenting saja. Nah, mulai hari ini Walid mau isi ini. Walaupun agak terlambat gitu kan, agak terlewat. Nah, mudah-mudahan Allah tahu. Okey. Apa lagi ya? Mewariskan kesabaran dalam menjalani musibah, serta katanya serta menjauhkan hamba. Juga boleh menjauhkan, ya. Juga boleh menjauhkan hamba. Nah, hamba itu kita kan. Serta menjauhkan hamba daripada kelazatan dunia. Ini yang paling penting. Boleh menjauhkan kita daripada kelazatan dunia. Nah, kalau kelazatan itu diterjemahkan dengan syok, asyik. Nah, boleh menjauhkan kita daripada syok dan asyik dengan dunia. Dunia maknanya apa, Faz? Nah, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua perkara ini jika diisi di dalam hatimu, rasa dan perasaanmu, nah, ia boleh menyebabkan, boleh menjauhkanmu daripada merasa lazat dunia. Fahamkah? Nah, itu yang menjadi masalah kepada kita antara lain adalah rasa lazat dunia. Betul kan? Nah, itu yang menyebabkan kita terhalang daripada bersungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin menyebabkan kita terhalang daripada istiqamah apapun dalam urusan kita dengan Allah SWT. Apa dia? Apa yang menghalang itu? Dunia. Kelazatan dunia. Syok tidurlah, syok main telefon lah, syok itulah, syok inilah, syok segala-galanya. Padahal yang kita syok itu tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT pun. Betul kan? Ya. Berbanding, kita perlu syok dengan apa yang menghubungkan kita dengan Allah SWT. Tapi kenapa kita tidak syok dengan sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah? Sehingga mempengaruhi kita sampai kita mau berlama-lama dengan keadaan itu tidak boleh. Ya? Kita mau berlama dengan zikir. Oh, payah saja. Kita mau berlama dengan tilawah Quran, membaca Quran. Oh, payah saja. 5 minit sakit pinggang lah, sakit kepala lah, sakit telinga lah, sakit mata lah, sakit itu, sakit ini. 5 minit saja. Tapi ketika kita
berhimpun dalam kelazatan dunia. Nah, kita boleh duduk di sana berjam-jam tanpa ada rasa jemu, tanpa ada rasa itu, tanpa ada rasa ini. Betul kan? Orang tengok bola. Bola itu berapa jam? Piala Dunia satu-satu game berapa jam? 2 jam kan? No. Dia boleh duduk 2 jam. Dia tidak peduli lapar kah? Dia tidak peduli apa kah? Ini Piala Dunia mau datang sudah kan? 3 tahun sekali, 4 tahun sekali ya? 4 tahun sekali. Mau datang sudah. Di Qatar. Piala Dunia kali ini di Qatar. Nah, ketika Qatar mau bersetuju untuk buat Piala Dunia, Allah SWT hantar banjir bah. Qatar pun kena, semua kena banjir. Kan? Ketika Qatar minta bantuan tentera Pakistan, minta daripada kerajaan Pakistan tentera untuk mengawal Piala Dunia, ketika Pakistan menandatangani persetujuan, Allah hantar banjir ke Pakistan sampai sekarang. Ribu-ribu orang mati banjir. Padahal negara yang tidak pernah ada banjir. Itu termasuk negara-negara yang panas, 4 musim, tahu tak? Nah, banjir. Iran, banjir. Arab, Qatar, banjir. Abu Dhabi, bukan Abu Dhabi, apa nama? UAE, banjir. Kuwait, banjir. Iraq, banjir. Nah, seluruh negara Arab sedang banjir sekarang. Termasuk Saudi. Ini mau jadi apa sudah? Padang pasir banjir, mau jadi apa? Mau kiamat sudah, tahukah? Nah, itu hadis Nabi SAW. Ya. Dan kita sedang melaluinya sekarang. Okey, terus. Jadi katanya menjauhkan yang kedua, pertama mewariskan kesabaran, kita dhabit saja ya. Yang kedua menjauhkan daripada kelazatan dunia. Masya Allah. Bagus, bahkan ini dapat membantu kita. Sedangkan kita sendiri mau menjauhkan diri daripada kelazatan dunia itu payah kan? Nah, rokok daun saja pun payah sudah. Tiada tembakau saja resah saja aku. Suruh rantau lah. Nah, sekarang Buya pula jadi tokan beli tembakau. Kan? Obat macam mana itu? Allah, ya Allah. Okey, seterusnya apa lagi? Syahwat katanya. Menjauhkan hamba daripada kelazatan dunia, syahwat itu termasuk di dalam ranking menjauhkan itu. Menjauhkan hamba daripada syahwat. Syahwat itu adalah keinginan-keinginan yang salah terhadap bertentangan jenis. Nah, itu maksud syahwat. Orang panggil nafsu syahwat. Nah, itu kadang-kadang. Jadi kecenderungan yang salah tentang makan. Apa kecenderungan yang salah tentang makan? Kau makan berlebihan sampai perut kau jadi sebuah perut bewak saja tahu. Perut bewak tahu kah? Perut bewak dia kembang begini. Dia bukan kembang begitu. Begitu lah. Tahu kah perut bewak? Pernah tengok bewak kah? Pernah tengok? Nah, aku tengok bewak perut dia itu macam mana? Perut bewak macam mana? Kau tengok macam mana, Fas? Perutnya begitu? Nah, kau tipu lah. Aku kaji tentang bewak saja 3 tahun, kau tahu kah? Sebab itu aku kenal bewak yang namanya Dob itu. Mana ada Fas bilang bewak perutnya kembung begitu? Tadi kau yang cakap. Jadi macam mana perut bewak? Pandai sudah sekarang. Nah, perut bewak dia kembang ke sini, betul kan? Kalau dia kembang begitu, dia mau berjalan tidak boleh. Dia begitu kan, nanti perutnya langgar tanah, tahu kah? Dia mau lari macam mana? Perutnya langgar tanah. Jadi perutnya kembang begini. Itu kita panggil perut bewak. Jadi makan sampai perut jadi macam perut bewak. Itu istilah tuan guru kami. Dia mau menunjukkan, mau menceritakan supaya kita faham, jangan makan sampai begitu. Itu termasuk nafsu makan dipanggil. Jadi kecenderungan yang salah terhadap makan. Betul? Adapun jika kau makan secara yang betul, nah itu tidak termasuk kau mengikut hawa nafsu, betul kan? Nah, begitu saja. Nah, sama saja nafsu syahwat. Nafsu syahwat artinya kecenderungan terhadap macam mana kita sebut tadi? Kecenderungan kepada perkara yang salah. Nah, begitu, kan?
terkait dengan syahwat. Syahwat itu apa? Definisi syahwat. Definisi syahwat pada asalnya adalah keinginan-keinginan seorang lelaki terhadap seseorang yang bertentangan jenis. Jadi bahasa mudahnya, seorang lelaki, ya, keinginan seorang lelaki terhadap seorang perempuan, nah begitu. Itu dipanggil nafsu syahwat. Sama saja, seorang perempuan yang berkeinginan terhadap seorang lelaki, nah itu dipanggil nafsu syahwat. Apabila dikaitkan dengan perkataan nafsu, nah berarti ada kecenderungan yang salah di situ, betul? Nah itu. Kalau tidak dikaitkan dengan nafsu, contoh perkataan syahwat saja, nah itu fitrah. Ya. Perkataan syahwat saja itu fitrah, okey? Ya, perkataan syahwat saja, nah itu fitrah. Ya, anak-anak perempuan sampai masanya, nah dia pun mula teringat seorang lelaki, dia perlu kepada seorang lelaki. Nah, itu fitrah sudah kan? Fas bilang, Walid, Fas rasa mau menikah. Itu fitrah lah. Datang Mimi, Walid, Mimi rasa mau menikah. Nah itu fitrah apa? Betul kan? Datang si Rantau, Walid, Rantau rasa mau menikah sudah. Nah itu fitrah. Datang Buya, Walid, Buya rasa mau menikah seorang lagi. Itu fitrah juga, Pak. Nah, paham enggak? Nah itu bukan paksaannya. Nah itu terletak kepada siapa yang hero saja. Nah begitu, Pak. Okey. Nah itu syahwat, paham enggak? Nah yang menjadi kesalahan bukan syahwat, kerana syahwat itu fitrah. Yang menjadi kesalahan bukan hawa, ya, kerana hawa itu hawa bukan. Hawa ni bentuknya umum, ya. Nah, yang kita sebut tadi syahwat, makan, macam-macam lagi kan. Nah, ada yang bersifat fitrah. Nah, itu bukan kesalahan. Kesalahannya apabila diidafatkan, disandarkan kepada nafsu. Nah, yang disandarkan kepada nafsu apapun kecenderungannya kepada salah. Faham kan? Nah, itulah dalilnya Al-Quran. Innan nafsa la'ammarakum bisu. Nah, itulah. Ya, nafsu ini mengajak kita kepada kejahatan. Artinya mengajak kita kepada menyalahi. Nah, itu maksudnya. Sementara jika dia berada di dalam fitrahnya, nah, dia tetap bagus. Faham tak? Nah, jadi isu kita disebutkan dalam teks kita. Jika kita tanam di dalam rasa dan perasaan kita cinta, sayang, cinta kepada syurga dan nikmat, takut kepada neraka dan azab, kita tanam, kita letakkan sebagai isi dalam rasa dan perasaan kita. Nah, itu nantinya boleh menjauhkan kita daripada syahwat, daripada nafsu syahwat, babitnya begitu. Sedangkan syahwat itu adalah fitrah. Kan? Ya, terus. Kenapa kau ulang sampai 4 kali? Ulang balik. Kau jangan belajar gagap, nanti kau gagap payah tu kan. Nafsu mutmainnah tu dia nak menunjukkan kepada ketenangannya nafsu itu. Fahamkah? Ya. Nafsu ini nanti dibincangkan pada satu posisi. Nafsu ini dia boleh membara. Tahu tak? Dia boleh membara. Jelas ya? Nah, ketika dia membara ini, dia mudah mengundang ini. Ya. Nah, ketika dia mengundang ini, nah itu mula kita jadi rosak semua hal. Faham tak? Tu. Jadi dia membara. Jadi ketika dia membara, kemudian ketika dia tenang, nah tenang itulah disebut mutmainnah tadi. Mutmainnah itu berarti tenang. Istilah nafsu itu dikaitkan dengan ketenangan. Hakikatnya ketenangan itu, nafsu itu satu elemen yang boleh ditenangkan. Ya. Faham tak? Kau boleh faham atau tidak boleh faham? Ya. Jadi nafsu ini sifatnya, nafsu ini
disebut la'ammarukum bisu' tadi kan. Nah, dia menjadi su' apabila dia keluar daripada fitrahnya. Bolehkah kita sebut begitu? Nah, apabila dia keluar daripada fitrahnya, nah itulah dia jadi su', dia jadi jahat. Kan? Ketika dia kembali kepada fitrahnya, nah dia sebenarnya bagus saja. Sama saja syahwat kita sebutkan tadi kan? Syahwat. Ketika dia ada dalam fitrahnya, berarti dia tidak terkait dengan nafsu. Apabila dia terkait dengan nafsu, ketika itu disebut nafsu syahwat. Nah, ketika itu dia bercanggah sudah dengan fitrahnya. Kan? Nah, Mizi ketika dia menikah dengan Yana, dia pergi minta Yana mau menikah, elok-elok dia menikah. Nah, itu tidak disebut sebagai nafsu syahwat. Itu adalah fitrah saja. Ketika ada Yana itu seorang isteri yang sangat bagus. Dia tiba-tiba pergi cari di GRO dekat karaoke itu, Pak. GRO yang Indon itu, yang nama Yanti. Dekat Simpang 3 itu. Dia sambil pergi karaoke, nyanyi-nyanyi, kan? Dia pun pegang-pegang pinggang GRO itu. Nah, kemudian dia sangkut dengan yang itu dipanggil nafsu syahwat. Faham kan? Paham kan tahu? Nah, perbincangan itu nanti ada perbincangan dalam Mukasyafatul Khuluq khusus sebenarnya. Ya, Walid bawa untuk melihat tentang syahwat ini saja sebenarnya itu. Ya, berdasarkan kepada teks kita. Kenapa? Karena dengan dua hal ini diisi di dalam hati kita, di dalam rasa dan perasaan kita, nah boleh menyebabkan kita menjadi penyabar, boleh menjauhkan kita daripada kelazatan dunia. Sedangkan kelazatan dunia itu termasuk syahwat sudah kan? Tapi musannif dalam hal ini menyebut satu persatu. Nah, jadi boleh menyebabkan kita menjauhkan kita daripada nafsu syahwat. Nah, begitu. Kita berada dalam fitrah saja. Jadi kita tidak rasa lagi mau, ya kan? Ada isteri sudah rasa mau bergirlfriend lagi, Pak. Misalnya kan? Nah, kita tidak ada itu. Betul kan, Misi kan? Nah, ini tidak boleh dinafikan, tahu kan? Sekarang pun orang begitu, Pak. Ada isteri, girlfriend lain, Pak. Isteri lain. Nah, ketika ada istrinya, dia bersusah, dia masalah dengan istrinya, dia mengadu pada girlfriendnya. Girlfriendnya mendengar saja. Padahal istrinya pun kan. Nah, sepatutnya istri itu dia bukan istri, tahu kan? Dia bukan saja istri. Dialah kekasih, dialah segalanya. Baru betul, Pak. Dia istri, sekadar istri saja. Istri sekadar istri, dia boleh beranak saja, tahu kan? Nah, itu. Betul kan? Nah, kalau dia tidak boleh beranak, nah, lagi-lagi maknanya lain pula lagi itu. Jadilah istri, jadilah kekasih, jadilah teman, jadilah apa. Baru istri kau, suami kau tidak menikah lagi, tahu kan? Nah, kalau aku menikah saja. Isteri tidak mau jadi kekasih, aku menikah lagi. Tidak mau jadi kekasih, aku menikah lagi. Siapa mau marah aku? Marahlah. Aku pedulikan. Sampai sekarang tidak ada siapa marah sudah. Aku mau menikah lagi, silakan. Nah, baru dia orang tahu. Okey. Terus, lagi apa? Dan menjauhkan kamu, hamba kamu daripada kemaksiatannya. Masya Allah. Boleh juga menyebabkan kita jauh daripada maksiat. Ya, maksiat artinya sesuatu yang bersifat menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Berdasarkan kepada kalimah maksiat itu sendiri daripada perkataan asi diterjemahkan berarti derhaka. Ya kan? Nah, jika demikian berarti ada 3 perkara di situ. Ya, dengan mengisi dalam hati kita, dalam rasa dan perasaan kita, ya, diisi dengan cinta kepada syurga ataupun nikmat, takut kepada neraka ataupun nikmat. Nah, ini perkataan tabi'in, ya, Wahab Ibn Ward. Atau kita merujuk kepada perkataan kebanyakan para ulama, diisi takut dengan harap di dalam hati. Atau kita merujuk kepada hadis yang kita bacakan juga tadi, ya, yaitu takut dan dosa diisi di dalam hati kita. Nah, ini boleh menyelamatkan kita ini boleh menyebabkan kita menjadi seorang yang sabar menjalani musibah. Ini boleh menjauhkan kita daripada kelazatan dunia yang sangat payah untuk kita pisahkan daripada
daripada akal dan hati kita. Betul kan? Kelazatan dunia. Kau mau tinggal telefon saja cukup payah, tahu tak? Nah, kamu orang mungkin okey, bah. Mizi mau tinggal telefon saja pun dia cukup payah sudah. Betul kan Mizi kan? Oh. Jadi Mizi kita kecuali, bah, kan? Boleh kah? Nah, dia tidak boleh, bah. Dia tidak ada telefon gila dia, tahu tak? Kamu orang tidak tengok lagi dia gila macam mana. Dia boleh peluk pokok petai itu, kau tahu kan tu? Pokok petai kita tu. Nah, sebab itu kita panggil Jul bersihkan pokok petai itu. Kita takut dia peluk pokok petai itu, kita tidak nampak, kau tahu tak? Nanti tiba-tiba dia mati kering dia pokok petai itu saja. Nah, sekarang bersih sudah situ. Sampai terbakar kemarin. Nah, jadi kalau dia mau peluk pokok petai itu pun tidak apa, tahu tak? Nah, jadi kita kesian bah tengok dia. Tidak ada telefon. Ingus keluar saja, ingus, tahu tak? Duduk di situ ingus saja keluar. Jadi Walid kesian bah. Kamu orang macam mana? Susah bah Mizi. Nanti dia orang mau macam itu juga. Dia orang pun ingus keluar juga di dapur itu. Bahaya bah kita punya makan di sana, tahu tak? Aku takut bah. Okey, nah itu contoh ya kelazatan dunia. Nah itu keadaan kita. Nah kalau kita keluar di luar, nah mungkin banyak lagi bah kelazatan dunia. Ada orang kelazatan dunianya ialah lepak, melepak saja kerjanya. Dengan yang lain kelazatan dunianya adalah apa? Nah macam-macam kan, mau cerita macam mana? Nah jadi sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, kita faham begitu saja. Nah itu cenderung kita kepada dunia. Syok, nah itulah kelazatan. Okey, lagi menjauhkan kita daripada nafsu syahwat. Nah itu sangat bagus sudah. Nah, sangat bagus menjauhkan kita daripada nafsu syahwat. Kalau ada suami yang nafsu syahwatnya fitrah saja. Nah, Masya Allah, selamat. Kan? Nah, jika dia luar daripada fitrah syahwatnya, dia berikut nafsu, nah itu bahaya buat suami itu. Kan? Isteri satu, girlfriendnya 5. Tiap-tiap minggu dia meeting bilang. Kan? Mana bang? Aku mau meeting. Mana bang? Aku mau meeting. Meeting saja kerjanya. Bukan meeting, dating, tahu tak? Bahayanya. Okey. Apa lagi? Dan kemaksiatan, menjauhkan kita daripada maksiat, daripada bercanggah dengan Allah SWT dan Rasul. Nah, jika demikian, ini yang kita cari kan? Antara yang kita cari adalah bagaimana mau melepaskan kita daripada belenggu dunia. Itu kita sebut sudah, belenggu syahwat, belenggu tidak merasa takut kepada azab Allah SWT. Kita anggap ini semuanya belenggu. Nah, jadi kita belajar untuk menjauhkan diri kita daripada belenggu-belenggu itu. Nah, bagaimana mau melepaskan diri kita daripada belenggu-belenggu itu? Nah, rupa-rupanya masukkan obat ini di dalam rasa dan perasaanmu. Nah, seolah-olahnya begitu. Faham tak? Nah, jadi mau jadi suami, masukkan rasa dan perasaan ini dalam rasa dan perasaan kita. Masukkan obat ini dalam rasa dan perasaan kita. Kita akan menjadi suami yang baik. Nah, mau jadi istri, masukkan rasa ini. Masukkan obat ini di dalam rasa dan perasaanmu. Nah, kamu akan menjadi istri yang baik. Gitu. Faham kah, Fas? Kau mau jadi istri yang baik kah? Nah, pasti kau jangan baling kuali kepada suamimu. Tahukah? Okey. Kemudian kata musannif, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Kemudian kata musannif, "Tsumma qalu wallahu a'lam." Cukup. Siapa yang batuk tu? Ada. Budak-budak pun demam semua dah. Okey, ada soalan yang kita perlu bincangkah? Ya, silakan. Dah. Itu takut khauf. Takut khauf itu menyeluruh. Dia global. Takut dalam konteks khauf itu global. Takut di sini adalah takut melakukan dosa, maksudnya begitu. Takut melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima. Berarti dia spesifik. Dia lebih kepada takut berdosa.
Jadi kalau kita kata takut yang seperti yang pertama itu, takut itu kita tak boleh yang tu. Yang tu sebenarnya tak boleh. Takut itu kita kena menjurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala-nya. Kan? Dosa tu makhluk juga. Takut tu tak boleh. Takut yang global tak boleh. Tapi takut yang spesifik ini boleh. Takut ini dia menjadi bahagian daripada motivasi. So apa kita takut dekat ulang lah. Motivasi kita pakai boot. Jangan. Tahu kata ulat kapak banyak dalam kelapa sawit tu, kita duk gagah kaki ayam mampu. Contohnya begitu. Jadi motivasi kepada kita pakai boot itu adalah takut kepada ular. Sedangkan takut ni kepada Allah SWT yang mana boleh kat ular. Jadi itu dia panggil takut yang tabi'iyah. Takut yang sifat dia adalah tabiat. Jadi tak termasuk dalam khauf yang mula-mula kita belajar di teks ni. Sebahagian, kata sebahagian pun tak juga, dia pecahan. Takut yang kita sedang bincang ini adalah pecahan lah. Boleh kata part lah. Nak kata sebahagian pun, sebahagian faham setengah pun boleh juga kan. Kita nak kata part of the part. Tu orang putihnya. Boleh tahu tu panggil. Macam tu. Jadi contoh kita bercakap tentang takut berdosa. Itu satu part. Takut tak dapat pahala, satu part lagi. Takut Allah tak terima, satu part lagi. Jadi daripada banyak-banyak part itulah kita bercakap tentang tu. Yes. Seolah-olahnya kalau kita structurekan, kita modelkan seolah-olah macam ni Induknya adalah khauf. Makna dia takut juga tu. Makna takut juga kan. Jadi kemudian pecah di bawah ni tak tahu banyak mana lah. Pecah dia tu. Kan? Takut berdosa, takut tak diterima, takut itulah benda-benda. Sampai takut itu sendiri ada dua pula nanti. Takut syar'i, takut yang syar'i. Takut yang syar'i berarti takut yang yang bersifat syarak, kan? Dan ada takut yang tabi'i. Itu dia bincang macam tu nanti. Takut yang tabi'i, yang tabiat. Takut hantu lah. Takut hantu, takut pacat. Kan? Macam pacat. Itu dipanggil takut yang tabi'i, tahu tak? Nah, biasa apa? Itu fitrah saja kau takut pacat. Kalau Mizi takut pacat, itu luar biasa. Kami perlu siasat si Mizi. Kenapa dia takut pacat? Itu kan? Fobia, betul? Betul? Jadi kami perlu cek lah. Mizi ini fobia dengan pacat kenapa? Cek tengok, dia ada trauma begini. Tidak apa-apa. Cek tengok, tidak ada trauma. Berarti dia sedang bertukar untuk menjadi perempuan. Itu yang kita perlu. Faham tak? Jangan pula kau fas. Aku tidak heran dengan pacat. Ular pun kau pegang macam itu saja main ular, kau gigit kepalanya. Berarti sesuatu sedang berlaku kepada kau mau berubah jadi jantan sudah. Gitu lah. Ya. Badannya. Itu tentang nafsu kan. Itu gambaran tentang mau diceritakan nafsu itu, nafsu ini banyak. Jadi musannif kita, mursyid kita Maulana Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala dalam Futhul Ghaib itu kan. Dia bawa kepada pemahaman mudah dihimpunkan menjadi 3 nafsu besar. Itu. Faham tak? Jadi contoh kalau mau cerita nafsu saja, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu minum, nafsu syok, nafsu dating, nafsu itu, nafsu ini, nafsu macam-macam nafsu kau mau cerita. Faham tak? Jadi itu adalah sesuatu yang sangat banyak jika mau diceritakan, mau dicakapkan, mau dibicarakan. Musannif menghimpunkannya kepada sebagai ilmu atas nama ilmu dia menghimpun kepada 3 itu. Pertama dibilang nafsu badaniyah, kedua syahwiyah, dan ketiga haiwaniyah, yang mana ketiga-tiga ini merupakan perkara besar yang lazim kepada manusia. Faham kan? Itu tujuannya. Jadi tidak menyalahi pun, bukan menyalahi apa yang sedang kita bincangkan. Yang kita sedang bincangkan mungkin sebagai topik-topik kecil daripada yang kita sebutkan tadi. Okey? Itu barangkali kaedah Syekh
kaedah mursyid kita Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti ada lagi kaedah mursyid kita Maulana Ibnu Athaillah Iskandari. Nah, masing-masing ada kaedahnya, Pak. Tinggal lagi benda itu, apa yang dibincangkan itu bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu saja. Dan kita telah mendapati sepanjang pengajian kita, itu tidak bertentangan pun. Nah, kerana itu kita perlu merujuk kepada mereka. Faham tak? Nah, rantau sebagai contoh kita bercakap tentang nafsu badaniyah. Nafsu badaniyah adalah keinginan-keinginan kepada sesuatu benda yang tidak pernah memuaskan kita. Nah, itu. Faham tak? Nah, Walid pun ada sudah scrambler. Tadi aku tengok gambar scrambler tayar 4, aku teringin scrambler tayar 4 pula. Ada scrambler tayar 4 sekarang ni, lagi canggih dia. Kau kona begitu, dia tayar 2 tau tak? Depan 2, belakang 2. Dia punya tayar dia, scrambler. Macam mana mau cakap, kau kona macam itu, dia ikut. Dia balancekan kita. Syok lagi, tu. Dia nampakkan nafsunya, syok sudah. Daripada syok itulah dia panggil nafsu badannya itu. Dia syok, dia mau pakai untuk apa? Untuk baru aku syok naik begitu, begini. Dia ketika itu kan. Syok. Padahal tak pernah habis syok itu. Betul? Macam Pak Ciki beli kereta. Sekarang dia naik kereta, apa nama kereta Pak Ciki? X50 dia naik. Percayalah kalau di dalam sudut hatinya, kalau kita korek sudut hatinya, datang Mercedes yang lagi canggih, dia pun mau Mercedes itu. Kan sebab keinginan itu tidak pernah habis sebenarnya. Tinggal lagi kita lah yang belajar zuhud. Ya, itu pentingnya itu. Kita zuhud dan kita bersikap memadai dengan apa yang ada. Itu. Benar kan? Nah, Buya, sekarang kereta dia tutup bunyi kelepang sudah. Walaupun kita dengar, kita yang tidak pakai kereta itu dengar bunyi gedebuk, okey apa keretanya. Tapi dia yang pakai kereta itu 3 bulan ke atas, dia dengar bunyi kelepang sudah tutup. Kalau ada BMW, dia fikir begitu, Pak. Tanya dia, kalau ada Mercedes, kalau ada itu. Nah, sebab keinginan tidak pernah habis. Kitalah yang menyekatnya. Faham tak? Nah, itulah. Walid mengartikan nafsu badannya itu, diulang saja itu. Kan? Daripada situlah kita merangkak kepada perkara-perkara yang salah, ya, kerana mau memuaskan diri. Banyak perkara salah yang kita terlibat. Nah, itu. Ya, faham tak? Allah. Biji terah tangan sudah. Kau ni tarik janggut. Dia biji tarik janggut. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.